Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Amanda, NPM 224111113 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan SDM. Apa pengertian perencanaan SDM? Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan bijak. Pengertian perencanaan SDM menurut para ahli. 1. Menurut Mathis dan Jackson, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. 2. Menurut Andrew E. Sikula juga mendefinisikan tentang perencanaan sumber daya manusia, yakni sebagai sebuah proses dalam menentukan kebutuhan pegawai atau karyawan dan agar pekerjaan SDM tersebut sesuai dengan rencana organisasi. Ketiga, menurut Mondi dan Noy. Selanjutnya, menurut Mondi dan Noy, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses sistematis yang menganalisis keadaan SDM yang bertujuan agar jumlah dan kualitas SDM dengan keterampilan yang sesuai terpenuhi ketika perusahaan atau organisasi membutuhkannya. 4. Menurut Werther dan Davis, pendapat ahli menurut Werther dan Davis tentang perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah rencana sistematis dalam memprediksi kebutuhan karyawan dengan ketersediaan untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya, proses perencanaan SDM. 1. Menganalisis kebutuhan SDM. Tahap pertama dalam perencanaan SDM adalah menganalisis kebutuhan sumber daya manusia di organisasi. Ini melibatkan mengevaluasi tujuan organisasi, mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang diperlukan, dan memahami kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Menganalisis kebutuhan pengembangan. Setelah menentukan kebutuhan SDM saat ini, langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan pengembangan di masa depan. Ini melibatkan mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk mendukung pertumbuhan dan perubahan organisasi. 3. Menganalisis laporan dan data SDM. Pada tahap ini, perencanaan SDM melibatkan menganalisis laporan dan data SDM yang ada, seperti tingkat turnover karyawan, evaluasi kinerja, kehadiran, dan informasi lainnya. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi tren, masalah, atau peluang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM. 4. Merumuskan strategi perencanaan SDM. Berdasarkan analisis kebutuhan SDM dan data yang ada, langkah berikutnya adalah merumuskan strategi perencanaan SDM. Strategi ini mencakup pengembangan rencana untuk merekrut, melatih, mempertahankan, dan mengembangkan karyawan yang diperlukan oleh organisasi.
5. Menetapkan rencana tindakan. Setelah strategi perencanaan SDM dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tindakan yang spesifik untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Rencana tindakan ini mencakup kegiatan seperti merekrut karyawan baru, menyediakan pelatihan dan pengembangan, serta mengidentifikasi langkah-langkah untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi. 6. Pelaksanaan dan pengawasan. Setelah rencana tindakan ditetapkan, tahap berikutnya adalah melaksanakan rencana tersebut. Ini melibatkan pelaksanaan kegiatan perencanaan SDM seperti perekrutan, pelatihan, dan pengembangan. Selama pelaksanaan, penting untuk memantau dan mengevaluasi hasilnya serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. 7. Evaluasi dan penyesuaian. Tahap terakhir dalam proses perencanaan SDM adalah evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan perencanaan SDM dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki proses perencanaan SDM di masa depan. Selanjutnya, tujuan perencanaan SDM. 1. Memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. 2. Menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. 3. Meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. 4. Melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Selanjutnya, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. 1. Pertumbuhan atau growth. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan SDM, penting juga bagi para HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget? Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak SDM? 2. Perubahan atau change. Perubahan bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. 3. Teknologi atau teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan SDM. 1. Menilai kapasitas SDM saat ini. Contoh perencanaan SDM mengambil langkah awal dengan menilai karyawan Anda saat ini. Sebelum memutuskan untuk merekrut dan memperkerjakan karyawan baru untuk kebutuhan perusahaan, penting untuk memahami talenta karyawan yang sudah dimiliki. Kembangkan skill inventaris untuk setiap karyawan Anda saat ini. Beberapa performance assessment bisa dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari meminta karyawan untuk mengevaluasi diri sendiri dengan kuesioner, melihat performance review sebelumnya, atau memakai pendekatan yang menggabungkan keduanya. 2. Buat perakiraan kebutuhan SDM atau HR requirements. Setelah Anda mempunyai inventaris lengkap dari resource yang sudah Anda miliki, saatnya untuk memperkirakan kebutuhan di masa mendatang. Apakah perusahaan perlu meningkatkan jumlah SDM-nya? Apakah Anda perlu tetap mempertahankan staf Anda saat ini dengan meningkatkan produktivitas mereka melalui pelatihan? Apakah terdapat karyawan potensial di pasar? SDM penting untuk menilai demand perusahaan akan karyawan yang berkualitas baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dalam mengelola supply dan demand karyawan baru inilah tim HRD perusahaan harus berhati-hati mengambil langkah dan keputusan. Cara terbaik untuk mencocokkan supply dan demand dengan membuat contoh perencanaan SDM menjadi rumit. Kembangkan rencana untuk menghubungkan demand perusahaan terhadap karyawan berkualitas
dengan pasokan yang tersedia di pasar. Sebelum menerapkan rekrutmen karyawan, Anda bisa memilih untuk melatih karyawan saat ini dengan maksimal, atau Anda bisa menggabungkan kedua pendekatan dengan merekrut karyawan baru dan melatih karyawan saat ini. 3. Mengembangkan strategi bakat karyawan. Ada langkah penting setelah menentukan kebutuhan karyawan perusahaan dengan menilai kapasitas SDM saat ini, serta juga memperkirakan demand dan supply perusahaan. Saatnya Anda memulai proses pengembangan dan penambahan talent. Talent development adalah bagian penting dari proses human resource management yang strategis. Berikut ini adalah beberapa penting dalam mengembangkan talent manajemen yang tepat di perusahaan. Rekrutmen. Dalam fase rekrutmen, perusahaan mencari pelamar dengan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Selection. Seleksi dilakukan dengan wawancara dan skill evaluation untuk menentukan kandidat yang paling cocok untuk perusahaan. Hiring. Memutuskan kandidat terakhir untuk posisi pekerjaan yang terbuka. Training and development. Setelah merekrut karyawan baru dan mereka telah bergabung, atur training untuk mempercepat proses adaptasi mereka di perusahaan. Dorong mereka untuk terus mengembangkan skill agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Employee remuneration and benefit administration. Tawarkan paket gaji dan tunjangan yang kompetitif dan berikan reward yang pantas kepada karyawan berprestasi. Performance management. Lakukan performance review untuk semua karyawan dengan mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan improvement. Employee relation. Pastikan perusahaan menjaga relasi dan lingkungan kerja yang aman untuk semua karyawan. 4. Tinjau dan evaluasi atau review and evaluate. Setelah langkah dan contoh perencanaan SDM telah tersedia untuk periode tertentu, lakukan evaluasi apakah plan tersebut telah membantu perusahaan dalam hal membantu pencapaian tujuan perusahaan yang melibatkan faktor-faktor seperti produksi, profit, retensi karyawan, dan kepuasan karyawan. Jika semuanya berjalan dengan lancar, lanjutkan rencana pengelolaan SDM tersebut. Namun jika ada hambatan yang ditemui, Anda dapat menyesuaikan berbagai aspek agar lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.